Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau Shema Israel. Berkati langkah ya Allah Yahweh kami Raja Amin. Dan memutuskan kami dengan firman-Mu dan memerintahkan kami mendengarkan suara sobat. Haleluya. Di hari raya Sukot ini Bapa kami segenap umat-Mu memperdengarkan suara sobat di tempat ini di KPI Pondok Daun. Amin. Sebagai tanda kemuliaan-Mu menaungi melingkupi kehidupan kami. Haleluya. Inilah sebagai tanda bagi setiap kami umat-Mu, kami adalah umat pemenang bakal lebih daripada pemenang. Sebab Yahweh Ehad dalam hidup kami. Bila suara sobar ini Bapa menjadi seruan bagi umat-Mu yang ada di timur, utara, barat, dan selatan. Datang berkumpul bersama dengan kami di tempat ini, memuji menyembah-Mu dalam nama Adonai, Yeshua HaMashiach, Yahweh Shebot. Haleluya. Silakan dulu. Ku cintakan rahmat-Mu yang tak hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku kembali, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan.
Tuhan. Shalom semua Bapak Ibu yang saya kasihi. Sekali lagi saya ucapkan happy Sukkot untuk kita semua ya. Haleluya, terima kasih. Kita bersyukur kita bisa bersama-sama kembali di tempat ini. Kita akan mengadakan ibadah Sukkot pada hari ini. Kita berterima kasih kepada Bapak Yahweh karena begitu besar anugerahnya yang telah Dia berikan untuk kita. Kita bersyukur kepada Dia atas semua yang telah Dia perbuat untuk kita. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian ini. Terima kasih ya Bapak Yahweh. Sangat besar anugerahmu, tak akan dapat kuselami. Betapa kudus, betapa kudus pengorbananmu, menghapus setiap dosamu. Betapa ajaib kemurahan-Mu Bapa. Kemurahan-Mu tak akan
atas penyertaan-Mu. Terima kasih atas semua yang telah Engkau perbuat, Bapa. Kami membutuhkan-Mu, Bapa Yahweh. Kami butuh Engkau di sisi kami, Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama katakan bahwa kita membutuhkan Bapa Yahweh, bahwa kita butuh berada di sisinya. Kami butuhkan
kepadamu Bapa. Kami mau Tuhan mengingat kejadian yang telah Engkau berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun yang lalu Tuhan. Kami mau mengingat perayaan itu pada saat hari ini Bapa. Kami KPI Pondok Daud dan KPI yang lainnya Tuhan berdiri di sini Bapa. Kami mau lagi untuk memuji dan menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami mau saudara-saudara yang percaya dan bersukacita dan siap lagi untuk memuji Bapa Yahweh. Mari sama-sama kita katakan. Amin. Sangat sukacita pada saat sore hari ini. Amin. Kita mau bersorak-sorak bagi Yahweh. Kita mau berbahagia karena Dia sayang kepada kita, saudara. Amin. Walau sana itu pusing, semua orang susah. Tetap tertawa. Kita mau
adalah saatnya kita untuk bersuka cita. Amin. Amin. Kita mau joget ke sana. Inilah saat bersuka cita. Kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau melihat kesaksian dari anak sekolah Sabat. Dipersilahkan untuk maju ke depan. Shalom, ya, ini kami dari Sekolah Sahabat KP Pondok Daud mau mempersembahkan pujian untuk Bapak Yahya Ibrahim di hari raya Sukot ini. Ya. Yahweh Melech, Yahweh Malach, Yahweh Nimrod, Leolam Kael, Yahweh
Bapak Ibu diberkati oleh kesaksian dari anak sekolah Sahabat. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau masuk ke dalam pujian. Yeshua, Engkau sungguh baik. Kita mau panggil namanya. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Bapa. Yeshua, Kau sungguh baik. Yeshua, namamu indah. Yeshua, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Panggil namanya
Tuhan Yesus, kami menyembah Engkau, memuji Engkau Tuhan. Satu-satunya Tuhan di atas muka bumi ini, Yahweh Sebaot. Terima kasih Bapa kalau hari ini Engkau adakan kami berkumpul bersama-sama Bapak Yahweh. Kami mengucap syukur, terlebih Engkau Tuhan boleh disenangkan untuk setiap pujian dan penyembahan kami ya Bapa. Inilah hati kami Tuhan, inilah perasaan iman kami Tuhan yang jujur di hadapan-Mu ya Bapa. Bapak Yahweh, bahwa Engkau Tuhan satu-satunya yang layak dipuji dan disembah. Kami mengucap syukur. Terima kasih Bapak Yahweh kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian firman Tuhan. Bapak, biarlah kami mau mempersiapkan hati kami Tuhan. Jangan ada roh yang bukan berasal dari Engkau turut serta di antara kami. Seandainya Tuhan Kau beracara, biarlah Tuhan setiap kuasa-kuasa kegelapan itu ya Bapak Yahweh, Engkau singkirkan, Kau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach. Dan Engkau saja yang beracara bagi kami ya Bapak Yahweh. Terima kasih, urapi lidah dan bibir anak-Mu ini ya Bapak, yang akan mengabarkan kebenaran firman Tuhan. Biar setiap kata-kata ya Bapak boleh tertancap di dalam hati kami. Hanya di dalam nama Adonai Yesus HaMashiach kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Siapa di sini yang bersuka cita, angkat tangannya. Haleluya. Sekali lagi ya, saya mau mengucapkan hak Sameok, hak Sukot Sameok. Ya, selamat Hari Raya Sukot. Kita boleh bersuka cita di sini bersama-sama. Itu bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kita sehat, tetapi semua karena kemurahan Bapak Yahweh. Ya, orang sehat belum tentu merayakan Sukot, benar? Belum tentu. Tapi kita di sini udah sehat, dikasih kesempatan melayani Tuhan, dikasih kesempatan untuk merayakan Sukot ya. Amin. Amin. Amin ya. Oleh karena itu kita harus bersuka cita ya. Ini saat bersuka cita tadi kan luar biasa. Nah, Bapak Ibu, saya juga mengucapkan selamat datang ya, yang tadi kita sudah memuji Tuhan dengan luar biasa kepada beberapa rekan-rekan kami KPI Korda DKI Jabar ya, yang kepada Bapak John, Pak Jimmy, Bapak Budi ya, siapa lagi? Udah KPI Pondok Daun juga ya. Bapak juga kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali ini mungkin baru hadir di tempat ini, kami mengucapkan selamat datang dan kita merayakan sukacita Sukot ini ya. Kemarin di tempat ini sudah dijelaskan apa itu Sukot dan kita semua, saya rasa kita semua sudah mengerti ya. Ada yang belum mengerti boleh angkat tangan? Enggak dong, karena kan kemarin udah datang dari siap, udah di ini ya. Sukot itu tanggal 15 Tisri ya, hari Jumat kemarin ya Pak John ya, Pak Jimmy ya. Tapi kita selama 7 hari kita boleh bersuka cita ya, terus-terusan lah kita bersuka cita. Tetapi selama 7 hari sukacita Sukot itu tetap ada dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Ya, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, walaupun sedikit grogi, di sini ada banyak mastermind ya, rekan-rekan pendeta yang datang rekan-rekan mempelai Tuhan yang ada datang ke tempat ini, tetapi saya percaya Tuhan memakai mulut saya untuk menyatakan kebenaran. Haleluya. Elohim memberikan kuasa kepadanya untuk menikmati daripadanya. Opo itu? Kata-katanya jelimet ya Bapak Ibu, tapi ini saya ambil dari Pengkhotbah 6 ayat 2. Walaupun saya tidak mengimani apa yang dilihat oleh pengkhotbah ini. Pengkhotbah ini menyatakan seperti ini. Pengkhotbah 6 ayat 2 dikatakan, seseorang yang kepadanya Elohim karuniakan kekayaan dan harta benda dan kehormatan sehingga tidak ada satupun padanya yang kurang bagi jiwanya dari segala yang ia inginkan. Namun Elohim tidak memberikan kuasa kepadanya untuk menikmati daripadanya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kefanaan dan inilah kemalangan yang menyakitkan. Oleh karena itu di tempat ini, dan saya juga mau mentransferkan ya spirit ini kepada KPI yang ada di DKI Jabar untuk dapat meremakan firman Tuhan ini, bahwa
Elohim memberikan kita kuasa kepada kita semua untuk menikmati dari apa yang kita hasilkan. Amin. Amin. Aminnya sedikit. Sekali lagi ya, diremakan ya. Elohim memberikan kuasa kepada kita untuk menikmati daripada usaha kita. Amin. Amin. Haleluya. Ya. Jadi jangan sampai ada satupun di tempat ini yang kita udah kerja capek-capek, tetapi kita tidak menikmati hasilnya. Apalagi hasilnya bocor kepada orang yang mungkin bukan yang memang Tuhan suruh untuk dia menikmati. Ya, oleh karena itu kalau kita baca di pengkhotbah ini dikatakan, kita mau renungkan sama-sama ayat ini. Ada 2 kata kunci yang saya tangkap ketika saya berdoa, berpuasa kemarin ini ya Bapak Ibu. Karunia dan kuasa. Ya, ada di pengkhotbah 6 ayat 2 ini ada 2 kata kuncinya. Ada kata karunia dan kata kuasa. 2 hal yang Bapak Yahweh berikan kepada umat yang dikasihinya. Ada 2 hal yang Bapak Yahweh kasihkan, ya. Bukan pendeta yang kasih. Bukan juga orang tua yang kasih. Ya, salah satu kalau kita mau menikmati hasilnya, minggu lalu saya sudah sampaikan. Hormati orang tuamu. Tapi hari ini kita mau berbicara dengan hal yang lain, yaitu karunia dan kuasa. Ya, pengkhotbah menyiratkan bahwa kekayaan, harta, benda, dan kehormatan itu adalah sesuatu yang dikaruniakan oleh Bapak Yahweh untuk kita dapatkan. Tetapi yang punya pikiran seperti itu tentunya adalah umat-umat yang dikasihi oleh Bapak Yahweh. Baru kita bisa pikir bahwa apa yang saya punya sekarang, keluarga yang bahagia, mobil yang mahal, harta benda yang berlimpah, apalagi coba kita sebutkan. Apalagi rumah yang mewah, mungkin ada kapal pesiar, apalagi semua kesehatan juga tuh luar biasa. Semua yang kita miliki, yaitu adalah karunia dari Bapak Yahweh. Karunia dari siapa? Dari Bapak Yahweh. Ada orang yang bersusah-susah mendapatkannya tetapi tidak mencapainya. Ada orang yang susah payah kerja dari pagi sampai malam 24 jam. Nggak tidur. 24 jam kerja terus. Susah payah dia mendapatkannya tetapi tidak mencapainya. Jadi banyak hal yang dilakukan dengan kekuatannya sendiri, bahkan menyikut, menjatuhkan, melukai. Bukan hanya orang lain, bahkan melukai diri sendiri. Ada di sini yang sampai kerja melukai diri sendiri? Ada nggak? Saya berharap tidak, ya. Kalau sampai Bapak Ibu kerja melukai diri sendiri untuk mendapatkan sesuatu, bertobat. Ya kalau lagi motong bawang, kena itu bukan melukai diri sendiri, nggak sengaja ya. Bapak Ibu nggak sengaja, itu nggak apa-apa, berarti bukan melukai diri sendiri dengan sengaja. Jadi bahkan ada orang yang melukai orang lain. Nah, apakah itu karunia? Bukan. Jadi kalau di sini ada Bapak Ibu yang mendapatkan sesuatu dengan menyikut, dengan menendang, membunuh, mencelakai, membinasakan, atau apapun itu, merugikan orang lain, itu bukan karunia. Ya, yang dimaksudkan di sini karunia adalah kita bekerja dengan sekuat tenaga kita. Kita bekerja dengan sewajarnya, dengan ngikutin aturan, dengan mengikuti segala apa yang kita punya, kita rasakan, kita bisa, itulah karunia. Apalagi ya sama seperti saya bukan S2, tetapi Tuhan bisa melimpahkan kepada saya suatu pekerjaan yang baik. Luar biasa bukan? Begitu pula dengan Bapak Ibu. Ya, ada orang yang tidak usah sekolah tinggi-tinggi, tetapi dia dikasih kesempatan oleh Tuhan. Karena apa? Karena dia rajin. Karena dia mengikuti zaman. Dia bisa belajar bukan dari sekolah, tapi dia bisa belajar dari banyak hal. Dari orang lain, dari mana saja.
sehingga Tuhan bisa memberikan dia karunia untuk menghasilkan sesuatu, ya. Jadi berkat Yahweh yang menjadikan kaya, dan dia tidak menambahkan kesusahan dengannya. Amsal 10 ayat 22 dikatakan seperti itu. Jadi orang yang ada di dalam Bapa Yahweh, dia akan merasa bahwa yang memberikan aku sesuatu itu adalah berkatnya Bapa Yahweh, bukan dengan kekuatanku, ya. Jadi kalau tadi saya bilang, kalau kita bekerja dengan kekuatan kita, apalagi kekuatan yang tidak benar, maka itu bukan karunia. Nah, dalam bahasa Inggris juga ya, Inggris-Inggrisan dikit nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. The blessing of the Lord brings wealth without painful toil for it. Jadi blessingnya Tuhan, berkatnya Bapak Yahweh, dia kasih kita berkat kekayaan, tetapi kita nggak dikasih susah, ya, sampai kita mikir susah pun enggak. Itulah berkat Bapak Yahweh. Dikatakan di sini ada juga dalam New King James, dikatakan add no sorrow, nggak ada duka, ya, amin, amin. Terus nggak ada apa lagi? Dia katakan added nothing, toil. Dikatakan bekerja keras, sampai kerja keras bagai kuda, dideru dan didera, gitu kan? Ngerti nggak maksudnya? Ini angkatan saya bukan nih. Plus pernah nyanyi kayak begitu kan? Kurasa berat beban hidupku, gitu kan? Gitu kan? Nah, bukan seperti itu berkatnya Bapak Yahweh. Berkat Bapak Yahweh akan diberikan kepada orang yang sedang beristirahat. Benar gak? Iya. Orang yang gak pernah istirahat, gak pernah dikasih berkat. Kenapa? Karena Tuhan mau kasih berkat, kita kerja melulu. Jadi gak ada kesempatan kita bersyukur, mengucap syukur sama Tuhan. Amin. Nah, makanya kita harus beristirahat. Sama seperti pada hari raya Sukot dulu, bangsa Israel 7 hari disuruh mengucap syukur, masuk ke dalam suka, bersatu, berdoa sama keluarganya, baca Torah, ya kan? Tapi di sini ada nggak yang seperti itu? Udah tahu hari libur, kumpul sama keluarga nggak mau, kan gitu kan? Banyak kayak gitu ya Pak ya. Nggak seperti itu. Tapi ketika kita sedang tidur, Tuhan memberikan berkat. Matamu merem, enak nggak? Enak. Ya. Jadi hari ini saya diingatkan Tuhan untuk dapat menyampaikannya kepada kita semua di tempat ini, juga kepada saya Bapak Ibu. Kita dikaruniakan Bapak Yahweh kekayaan, harta benda dan kehormatan. Haleluya. Amin. Oleh karena itu bersyukurlah. Berapa banyak orang yang tidak menyadari itu. Banyak Bapak Ibu yang gak menyadari. 1 rupiah pun itu adalah berkat Tuhan. 1 rupiah buat orang lain mungkin tidak ada harganya. Tetapi 1 rupiah untuk anak Bapak Yahweh sangat besar. Haleluya. Sangat besar. Ya. Jadi bersyukur. Saya nggak berbicara tentang banyaknya, besarnya, ya, banyaknya kekayaan, harta benda, kehormatan. Ada orang yang bisa dihormati kalau dia diperlakukan seperti ini. Kan ukurannya beda-beda ya Bapak Ibu ya. Nggak sama ukurannya. Ada orang yang menganggap kalau dirinya kaya, kalau saya cukup dengan 1 juta rupiah di kantong saya. Benar? Ada orang punya mobilnya mewah, itu dia belum anggap kaya. Tetapi kita sebagai anak Tuhan harus bersyukur. Ya, bahwa kita diberi kemampuan untuk mendapatkan sesuatu. Cuman masalahnya firman Tuhan bilang, engkau sudah dapat berkat, apakah engkau mampu menikmati berkat itu? Amin? Mampu nggak? Yang ngomong dikit. Bapak Ibu, sekarang saya tanya, apakah engkau mampu menikmati berkat atau kekayaan, harta benda, kehormatan yang dikasih oleh Bapak Yahweh? Amin. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan.
Walaupun nanti Bapak Ibu coba diperiksa. Ya, hari ini kita amin. Amin. Saya aminkan dan saya doakan terjadi benar-benar. Tapi saya mau ngomongnya Bapak Ibu ya. Banyak orang yang punya uang. Banyak orang yang diberikan seperti pengkhotbah tadi ngomong. Pengkhotbah tadi kan ngomong seperti itu ya. Itu satu hal yang fana. Dan itu sesuatu yang menyedihkan katanya begitu. Nah, makanya itu menyedihkan sekali ketika kita tidak bisa menikmati apa yang Bapak Yahweh kasih. Nah, tadi hal yang pertama dikatakan apa? Karunia. Yang kedua kita mau bicara tentang kuasa. Bapak Ibu tahu ada satu orang terkaya di dunia saat ini ya. Saya mau cerita nih, saya bukan ngomongin orang ya Bapak Ibu, tapi ini sudah ada di berita-berita. Jadi saya nggak mungkin kena undang-undang ITE ya. Karena Bapak Ibu bisa lihat apa yang saya ngomong, nanti lihat aja di koran ya. Siapa orang terkaya di dunia pada saat ini? Elon Musk. Benar. Nih anak-anak muda yang tahu. Tapi kalau kita ada usia saya ya, itu buahlah orang roh lah kayak gitu ya. Elon Musk ya. Saya bacain ya Bapak Ibu biar Bapak Ibu ini nih kekayaannya ya itu luar biasa. Nah, Elon Musk itu menduduki posisi teratas sebagai orang terkaya di dunia. Saya lihat di berita ini tanggal 16 Agustus 2023. Dikatakan pengusaha sekaligus konglomerat asal Amerika Serikat memiliki 3 perusahaan utama yang menjadi sumber kekayaannya. Apa aja? Yang pertama Tesla. Bapak Ibu mungkin sering dengar ya Tesla apa? Mobil listrik ya dari Amerika tuh ya. Tapi dia saing-saingan sama apa? Sama mobil Cina. Iya kan Wuling ya. Tapi ini orang boleh nih kita lihat. Kita nggak apa-apa loh Bapak Ibu mendengar berita seperti ini. Jadi bukan berarti kita anak Bapak Yahweh nggak boleh baca koran ya. Boleh nggak? Boleh ya. Jadi Elon Musk ini punya 3. Yang satu Tesla, kedua SpaceX. Apa itu SpaceX? SpaceX itu perusahaan yang ada di ya dia ngambil kekayaan Tuhan yang ada di alam semesta. Namanya juga space ya. Alam di apa namanya? Ya, apa? Angkasa. Telekomunikasi 3G kayak gitu kan, 4G, 5G, 6G yang sering dengar kan belakangan ini dari Pak Lukas kan. Nah, ya, itu. Terus udah gitu Twitter, ada perusahaannya namanya X, namanya Twitter dulu. Nah, Bapak Ibu, saat ini total kekayaan bos Tesla itu berapa Bapak Ibu? Dia mencapai 219 miliar. Bukan rupiah, tapi dolar ya. Mau tahu nolnya berapa? Hitung sendiri Bapak Ibu ya dikali. Banyak banget. Nah, itu bulan Agustus. Saya lihat lagi karena saya persiapkan ini dari bulan Agustus. Sekarang ini tahu nggak Bapak Ibu berapa? Dari 219 miliar US dollar, bulan September bertambah menjadi 248 juta US dollar. Banyak ya? Banyak. Jadi cepet ini. Orang kaya bertambah kaya. Tapi bukan itu. Nah, sekarang saya mau kasih tahu. Dia lahir tanggal 28 Juni 1971. Saya aja lebih tua dari dia. Ya, saya lebih tua dari dia. Nah, istrinya ya Tallulah Riley. Dia kawin 2013 sampai 2016. Tapi sebelumnya dia kawin cerai ya. Tallulah ini itu sudah jadi istrinya 2 kali. Jadi kawin, bercerai, menikah lagi gitu loh ya. Terus ada siapa lagi? Justin Musk tahun 2000 sampai 2008. Saya bingung, Bapak Ibu, di sini ada tulisan pasangan. Tadi istri, sekarang pasangan. Pasangannya Grimes,
Amber Heard, yang pernah dengar Bapak Ibu kemarin itu yang ya pokoknya ada artis lah kayak gitu ya, yang bertikai sama Johnny Depp ya. Terus ada Siphon Gillis. Saya tanya, pasangan ini maksudnya apa? Ternyata pasangan ini adalah dia menjadi pasangan tetapi tidak menikah. Jadi ada berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 Bapak Ibu pasangannya. Siapa di sini yang punya pasangan 5 orang? Oh, kaget. Nggak ada ya. Saya jangan sampai ya saya dengar jemaat KPI Pondok Daud ataupun yang ada di KPI lain punya pasangan sampai 5. Nggak ada yang ngaku, jangan. Nggak boleh ya, nggak boleh. Nah, Bapak Ibu, pendidikannya nih, oh dia punya anaknya banyak ya, pasangannya banyak, anaknya banyak ya. Ada banyak lah, pokoknya nggak usah dijelasin, Bapak Ibu juga nggak kenal ya. Nah, edukasinya, pendidikannya University of Pennsylvania ya, Pretoria Boys High School, Stanford University, hebat ya. University of Pretoria, Waterloo House, bla 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 gitu ya. Queen's University of Kingston, Bryanston High School, oh ini high school nggak usah lah. School of Business, Wharton School. Jadi Bapak Ibu sekolahnya banyak ya. Jadi untuk jadi seperti dia, sekolahnya banyak nggak? Sekolahnya banyak. Artinya dia mempersiapkan. Gampang nggak? Nggak gampang. Bapak Ibu mau jadi orang nomor 1 di dunia? Enggak. Enggak. Ada yang begini, ada yang begini. Nggak mungkin. Loh, nggak boleh bilang nggak mungkin. Saya kasih tahu begini Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Yahweh berkehendak, tidak ada yang tidak. Haleluya. Ya, cuma saya mau kasih tahu ini, orang ini yang pada saat ini adalah orang yang terkaya di dunia. Ya. Nah, terus apakah dia diberi kuasa untuk menikmatinya seperti pengkhotbah ngomong? Ya kita nggak tahu juga, karena menikmati juga ukurannya nggak terukur dengan ini, berbeda-beda ukurannya ya. Bapak Ibu menikmati makan sayur asem seperti saya suka sayur asem, tapi ada orang yang nggak suka sayur asem, dikasih sayur asem apaan ini, sayur sampah katanya, banyakkan sampahnya gitu kan. Tapi saya menikmati sampai cuman tinggal kulitnya doang ya, semua sopnya saya makan karena saya menikmati, suka sekali saya sayur asem. Jadi ukuran kenikmatan juga berbeda. Tetapi yang saya mau katakan bukan ukuran yang seperti itu, tetapi apakah dia menikmati berkat Tuhan, menikmati harta benda, kehormatan, dan kekayaan sesuai dengan firman Tuhan. Apakah dia bisa menikmati? Saya rasa tidak. Saya kasih tahu lagi. Saya baca lagi nih biografinya dia. Saya lihat lagi nih Bapak Ibu. Bagaimana dia harus membiayai adiknya ketika papahnya itu, bapaknya itu orang hebat juga Bapak Ibu. Ya, papahnya itu saya lihat dia teknologi juga lah pokoknya kayak gitu. Jadi dia hebat. Tapi papahnya itu suka dengan perempuan-perempuan, ya. Jadi ya mungkin dia melihat papanya seperti itu, makanya dia pasangannya banyak. Jadi dia senang dengan perempuan dan dia malu dengan ayahnya karena apa? Berkencan dengan banyak wanita, dan pada belakangannya adalah dia menghamili anak angkatnya. Anak yang dibesarkan, dihamili, dikawini apa enggak saya nggak tahu. Tapi dia malu. Orang kalau yang seperti itu, sebentar ya. Ya. Tapi Bapak Ibu, orang yang seperti itu apakah dia bisa enjoy dengan setiap kekayaannya? Saya sih berharap untuk dia tidak membalas dendam dengan kekayaan yang dia punya.
Ya, karena orang banyak duit bisa melakukan apa saja, bukan? Terus saya lihat lagi, coba saya lihat agamanya apa sih? Ya kan gitu. Biasa kita suka gitu ya. Ya, apalagi kalau mau cari-cari apa sesuatu gitu, kita biasanya tanya, agamanya apa? Gitu. Saya tanya. Jawabannya seperti ini, Bapak Ibu. I don't really worship anything. Saya tidak menyembah apa-apa. But I do devote myself to the advancement of humanity by using technology. Jadi artinya gini, saya tuh nggak worship apa-apa, termasuk Tuhan. Dia nggak worship, ya. Tetapi saya akan mendedikasikan kepunyaan saya, diri saya untuk memberikan sesuatu bagi manusia dengan menggunakan teknologi. Berarti orang ini memang pintar banget, ya. Tetapi dia ukurannya pasti bukannya ukuran firman Tuhan. Ya, saya bisa ngomong begini tapi saya bilang, waduh, jelas sekali Bapak Ibu. Bapak Yahweh memberi kita kuasa untuk menikmati, tapi sesuai standar Dia. Bagaimana cara kita menikmati? Ketika kita melihat orang lain senang dengan menggunakan apa yang kita punya, kita juga senang. Itu artinya menikmati. Saya lihat bagaimana di tempat ini, ya, tadi pada bawa tentengan berat-berat itu, saya itu berat loh Bapak Ibu, itu apa namanya, buah-buahan itu berat. Ada yang tenteng, Bu ini taruh di mana? Saya lihat itulah kenikmatan kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh. Apakah uang yang banyak? Bisa iya, bisa tidak. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan mau kita menikmati apa sesuai standarnya firman Tuhan, ya. Jadi kita lihat deh, kira-kira 3.400 tahun yang lalu ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, 40 tahun di padang gurun, mereka disertai Tuhan, diberikan oleh Tuhan. Benar nggak? Dia dapat emas, perak itu dari mana Bapak Ibu? Dari bangsa Mesir. Dia tuh cuma pekerja keras. Kalau di sini dikatakan kuli. Kuli Bapak Ibu. Sekali lagi apa? Kuli. Tapi dia bisa dapat emas, perak, harta benda yang lain, ya. Ketika dia mau keluar dari tanah Mesir dikasih itu. Siapa yang membuat seperti itu? Bapak ya. Amin. Amin. Nah, makanya Bapak Ibu, sekarang saya mau sampaikan, kalau orang tua sudah pasti harus kita hormati, karena dari situ kita akan diberikan berkat, ya, diberikan berkat. Tapi hari ini saya berbicara tentang penyertaan Tuhan, penyertaannya Bapak Yahweh dalam kehidupan kita. Kalau kita mau menikmati hasilnya, undang Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach ada bersama kita di dalam hati, bukan di sini, tetapi di dalam hati. Bagaimana caranya? Undang dia. Bangsa Israel ketika mereka ada di padang gurun, nggak lagi jadi kuli. Jadi kuli mungkin buat bangsa Israel dulu enak. Karena apa? Nggak usah mikir, dapat tuh. Loh, kok diem aja? Dapat duit. Ya, walaupun kerja keras bagai kuda, tetapi tiap bulan dapat duit. Ya, tetapi keluar dari bangsa Israel, dari bangsa Mesir, mereka langsung dikasih duit yang banyak. Benar? Kenapa? Karena Bapak Yahweh ada di tengah-tengah mereka. Jadi hari ini saya mau kasih tahu, engkau akan menikmati itu ketika Bapak Yahweh ada di tengah-tengah kita. Amin. Mungkin engkau bisa kaya seperti yang tadi tuh, ya, kita kalahin ya Bapak Ibu ya. Amin. Kita patungan di sini, ya, setiap KPI kita patungan, kalahin itu. Tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu, itu yang kayak begitu nggak ada gunanya
ketika engkau nggak ada Bapak Yahweh di dalamnya. Amin ya. Jadi satu hal, Efesus 3 ayat 6 dikatakan bahwa sesuai dengan kekayaan kemuliaannya, kiranya Dia berkenan memberikan kepadamu secara manusia batinia. Jadi Tuhan kita bukan Tuhan yang rohani aja. Ya, kalau engkau hanya senang nanti di Siamayim, di dunia nggak senang, kasihan. Tadi firman Tuhan bilang apa? Tadi firman Tuhan, inilah kemalangan yang menyakitkan. Jadi kalau cuma dikasih kayaannya di Siamayim, inilah kemalangan yang menyakitkan. Tetapi hari ini sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya, Bapak Ibu, engkau semua diberikan berkat yang melimpah. Ada Bapak yang memberikan berkat. Haleluya. Ini firman Tuhan yang mau sampaikan Bapak Ibu. Jadi saya sangat berharap Bapak Ibu yang ada di tempat ini mengucap syukurlah bahwa 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus hadir pada saat perayaan Sukot untuk memastikan kita bisa hidup dengan berkelimpahan dan kita bisa hidup di dalam menikmati berkat-berkat yang Tuhan berikan. Amin. Amin. Jadi ya, saya mau sampaikan bahwa bagaimana kita menikmati Tuhan. Taruh Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin buat firman Tuhan. Haleluya. Saya serahkan kepada Haleluya. Kita tundukkan kepala. Bapak Yahweh, anakmu sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hari ini ya Bapak, biarlah Tuhan itu merema dalam kehidupan kami. Kami tidak mau menjadi anakmu yang biasa-biasa, tapi kami mau menjadi anakmu yang luar biasa. Karena Engkau adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat. Dan hari ini kami tetap memuliakan Engkau ya Bapak Yahweh. Di dalam nama Adonai Yesus HaMashiach memberkati semua yang hadir di tempat ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu semua diberkati, amin. Kalau sekarang kita akan menyaksikan persembahan tarian dari KPI Cirebon.
Wih, terima kasih. Kita diberkati atas persembahan tariannya tadi. Amin. Sekarang kita akan menyaksikan dari KPI Pondok Daud persembahan dari Divisi Humas. Silakan.
Hallelujah.
Haleluya, terima kasih atas persembahan dari Divisi Humas KPI Pondok Daud. Sekarang kita akan lanjut ke persembahan yang akan diberikan oleh Divisi Dewasa Muda dari KPI Pondok Daud. Saya persilakan untuk Terus. Loyanu
Haleluya. Bapak Ibu, kiranya Bapak Yahweh diberkati dengan setiap pujian yang dinaikkan oleh kita semua. Amin. Haleluya. Nah, sebelum kita sudahi ibadah kita, ya saya mau undang Ibu Koni dan bukan Bapak, anak muda ya. Saudara Paul untuk maju ke tempat ke depan. Kita mau berdoa Bapak Ibu. Kenapa kita panggil? Karena 2 orang ini akan meninggalkan Jakarta. Mereka akan, ya Ibu Koni akan berangkat ke Amerika untuk beberapa waktu, untuk nanti kembali lagi ke Jakarta ya Bu ya, tentunya ya. Kita mau sama-sama berdoa Bapak Ibu untuk dapat mendoakan Ibu Koni dengan Paul, saudara Paul. Paul akan pergi ke Medan untuk kembali kepada orang tuanya. Paul ini sangat setia loh Bapak Ibu ya. Dia melayani di tempat ini sebagai anak muda yang luar biasa buat saya ya. Dimanapun kamu berada, kamu pasti disertai oleh Bapak ya. Firman Tuhan yang tadi disampaikan harus merema. Ya. Ibu Koni juga ya. Ibu Koni akan berangkat besok Ibu ya. Ya, besok. Kita mau berdoa Bapak Ibu ya. Kita mau tumpangkan tangan, kedapkan tanganmu kepada mereka berdua supaya mereka boleh disertai kehidupannya dimanapun mereka berada. Badai, saya percaya Tuhan akan menutup bungkus mereka dengan kuasa darahnya. Amin. Oke, saya nanti minta Bapak Budi dengan Bapak Jimmy untuk maju ke depan. Setelah ini boleh silakan Pak, silakan maju. Dan yang lain boleh menumpangkan tangan, ya. Atau siapa yang mau datang maju ke depan, Ibu Heni boleh, ya. Ibu Pak John, silakan Pak John. Pak John, ayo kita berdoa buat mereka. Saya percaya penyertaan Tuhan. Ibu, boleh Ibu John silakan maju ke depan untuk berdoa menumpang tangan. Siapa? Paula. Oh iya, Bu Paula. Oh iya, oke, kita juga berdoa untuk Bu Paula. Silakan maju ke depan Pak. Semua yang jemaat yang datang di tempat ini boleh tumpang tangan ke mereka. Mari Pak, silakan maju. Mari Pak. Berdoa untuk mereka berdua. Ini Ibu Koni dan ini Saudara Paul. Ya, silakan. Haleluya. Mari kita tumpangkan tangan ke mereka. Bu, silakan. Haleluya. Haleluya. Kami terlalu yakin dan percaya Bapak Yahweh akan mengurapi dan menjaga Ibu Koni. Kami serahkan Ibu Koni ke dalam tangan. Biar kiranya kasih setia dan kemurahan Bapak Yahweh akan menjaga menyertai Ibu Koni dalam perjalanannya ke Amerika. Dan apapun yang dia kerjakan dan lakukan di Amerika, Bapak Yahweh memberkati dengan luar biasa dan ajaib. Dan kami percaya pemeliharaan sampai selama-lamanya akan bekerja atas Ibu Koni. Dan kami percaya selama di Amerika pun dia mencari kemuliaan Bapak Yahweh, beribadah, memuji, memuliakan dan memanggil nama yang benar di dalam Yesus Hamasiah. Terima kasih Yesus Hamasiah. Kami serahkan Ibu Koni ke dalam tangan-Mu. Bila kiranya kasih setia Bapak Yahweh menyertai dia sampai selama-lamanya. Ya Ramusyikat Hayarala Musyikat. Kami serahkan Ibu Koni. Orala Musyikat. Kami juga berdoa untuk saudara kami Paul yang rencanakan kembali ke Medan untuk bertemu dengan kedua orang tua. Kami percaya bahwa anak muda ini akan dijaga, disertai oleh Yesus Hamasiah dan menjadi saksi dan berkat-Mu dimanapun dia berada.
berada bagi kemuliaan nama Yahweh. Dia akan mengabarkan kebenaran yang hakiki dan benar sesuai dengan ketetapan Bapa Yahweh. Pakai, buat dia berhasil dimanapun dia berada. Kasih setia Bapa Yahweh akan menyertai. Terima kasih. Amin. Amin. Terang lucu apimu ya Bapa semakin nyata dalam kehidupannya, sehingga dimanapun dia melangkah, kemanapun dia berada ya Bapa, terang api kemudian terus menyertai kehidupannya, bahwa dia naik bukan turun ya Bapa, jika dia jadi kepala bukan masa depan yang indah menunggu harapan jelas-jelas menjadi milik kepunyaan anak manusia. Kami hardik engkau hai setan iblis penyebab semua penguasa-penguasa pembunuh darah, engkau lenyap dari kehidupan kita. Pertolongan para malaikat, pengawalan para malaikat siapa? Pasukan malaikat Mikael, pasukan malaikat Gabriel mengawal perjalanan kehidupan di Bukoni dan Bukoni Bapa di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Saat mereka berjalan di darat, saat mereka berjalan di atas air, saat mereka berjalan di udara, penyertaan sempurna mereka. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Yahweh Shekot. Haleluya. Amin. Oke, sebelum kita sudahi lagi ya Bapak Ibu, saya mau memanggil untuk dapat bangkit berdiri jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini, yaitu Bapak Cahyo. Di mana tempatnya? Ya, oh ini dari KPI Cirebon. Oh bukan, oh ya, selamat datang ya Pak ya, Bapak Yahweh berkati. Dan Ibu Dewi, di mana Ibu Dewi? Ah ini Ibu Dewi ya. Salam kanan kiri. Ya, selamat datang Bapak Yahweh memberkati. Ditunggu untuk datang setiap ibadah Sabat ya. Oke, kita mau akhiri ibadah kita hari ini sambil nanti setelah ini Bapak Ibu bisa beramah tamah ya Bapak Ibu, duduk saja di tempat, nanti akan dibagikan makanan ya Bapak Ibu, kita menikmati bersama-sama sambil chatting, ngobrol ya. Dan nanti yang mau foto silakan foto di Sukah ya. Saya serahkan kepada Bapak Jimmy dan Pak Budi ya. Oke, ada permintaan untuk Ibu Paula yang sedang sakit sore hari ini. Ada di kamar. Mari kita sambut. Kita imani Bapak Yahweh akan memberikan kesehatan, kesembuhan yang luar biasa. Bapak Yahweh, kami bersehati di dalam nama Yesus. Kami minta kebaikan dan kemurahan daripada Bapak Yahweh. Bapak Yahweh yang mencoba menyembuhkan Ibu Paula di dalam Yesus HaMashiach, lewat kuasa darah-Mu menyertai dan menyembuhkan. Berikan sukacita, damai sejahtera. Engkau mengurapi dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Diberikan kekuatan, kesehatan, kesempurnaan yang datang daripada Bapak Yahweh. Dan kami imani Ibu Paula dijamah disembuhkan oleh Yesus. Terima kasih. Kami juga berdoa Bapak untuk seluruh KPI yang ada di Indonesia dan juga KPI yang khususnya untuk di Jabar dan DKI yang dipimpin oleh Ibu Sri Afuna. Kami percaya setiap program kerja yang akan kami laksanakan sepanjang tahun-tahun ini sebelum Yesua datang untuk kedua kalinya, kami imani dan kami akan kerjakan sesuai dengan semangat dan harapan kepada Bapak Yahweh. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil. Keinginan kami dan kami doakan supaya banyak jiwa-jiwa mengenal nama yang benar. Mereka tahu mereka harus menyembah kepada siapa. Engkau berkati setiap KPI-KPI yang ada di Indonesia ini. Dalam setiap tantangan persoalan apapun, Engkau senantiasa akan bela pekerjaan Bapak Yahweh dimanapun berada. Terima kasih Bapak. Kami berdoa dan kami mengucap syukur dan kami serahkan untuk hari-hari selanjutnya hanya di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Haleluya.
Bapa, segala puji dan hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau telah persatukan kami di tempat ini untuk beribadah kepadamu ya Bapa, sujud menyembah pada hari perayaan Sukot ini ya Bapa, mengingat akan kelahiranmu di tempat ini ya Bapa, di dunia ini ya Bapa. Engkau memberikan terang kepada kami, terangmu yang ajaib mengikuti kami senantiasa, menerangi jalan-jalan kami. Terima kasih ya Bapa. Kalau sebentar kami akan pulang dari tempat ini ke tempat kami masing-masing, biarlah Engkau kirimkan para malaikatmu untuk berjalan di depan kami, menghantarkan kami ke tempat kami masing-masing. Tidak ada rancangan kecelakaan dalam perjalanan kami. Dan kami pulang dari tempat ini membawa semua berkat-berkat. Terimalah berkat dari Bapa Yahweh. Bapa Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Yahweh, cinta kasih dari Tuhan Yesus Mesias dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.